Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini kelas berapa ini? Oke. Ibu izin ya, Ibu ingin menyampaikan beberapa materi tentang kisah Nabi. Tapi sebelumnya, kelas 4 ini hadir semuanya enggak? Hadir. Alhamdulillah. Nah, kemudian sebelumnya masih semangat? Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Ini semua satu dua tiga kita siap berdoa. Putar-putar kanan diputar, lunggu-lunggu kanan digulung, ulang melingkar di pagar bunda, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Nah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan ataupun akan menyampaikan materi dari pelajaran SKI tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Oke. Tahu tidak Nabi Muhammad itu lahirnya hari apa, tanggal berapa? Berapa sih umurnya Kanjeng Nabi? 30. Ada berapa umur? Ada 60. Nabi hidup di dunia ini 60. sampai berapa tahun? 60 tahun. 63 tahun. 63 tahun. Kanjeng Nabi itu lahir di hari Senin. Kemudian beliau disusui oleh Saudatu Al-Aslamiyah. Kemudian sama Halimatus Sa'diyah. Kenapa disusui oleh orang lain bukan sama ibunya? Karena ketika itu zaman di bangsa Arab ada jasa-jasa menyusui anak, sehingga siapa sih ibunya Kanjeng Nabi? Ibunya Kanjeng Nabi siapa? Siti Aminah. Nah, dan ayahnya siapa? Nah, ketika itu zaman Kanjeng Nabi lahir, ada jasa-jasa menyusui anak. Jadi Siti Aminah ini memberikan anaknya untuk disusui kepada Siti Halimah dan Saudatu Al-Aslamiyah, gitu ya. Nah, Nabi sudah ditinggalkan ayahnya ketika dalam masa kandungan
ibunya. Dan ketika masih kanak-kanak, beliau ditinggal oleh ibunya. Oke, siapa yang tahu siapa sih pamannya Kanjeng Nabi? Abu Thalib. Kalau kakeknya siapa? Abu Thalib. Ketika ibunya wafat, maka Kanjeng Nabi diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya yang bernama Abdul Thalib. Nah, beliau sangat disayang oleh Abdul Thalib sehingga dia merasa ataupun dia lebih menyayangi kepada Kanjeng Muhammad daripada kepada anaknya. Karena memang Kanjeng Nabi dari masa kecil sudah memperlihatkan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, kemudian setelah berapa tahun diasuh oleh kakeknya, tiba-tiba kakeknya meninggal. Dan akhirnya Kanjeng Nabi diasuh oleh siapa? Akhirnya Kanjeng Nabi diasuh oleh siapa? Oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian itu adalah ketika wafatnya. Maaf. Setelah wafatnya paman Nabi, maka Nabi sangat merasa sedih yang luar biasa karena sudah kehilangan banyak dari keluarganya, dari mulai ayahnya, dari mulai ibunya, kemudian kakaknya dan pamannya juga meninggal dunia. Namun karena beliau dari masa kecil memiliki akhlak yang baik, sehingga Nabi disayangi oleh banyak orang. Setiap yang bertemu dengan beliau pasti mencintai Kanjeng Nabi karena dia memiliki akhlak yang baik. Nah, setelah itu beliau memulai hidupnya dengan mengembala kambing. Tahu nggak? Nabi pernah mengembala kambing, tahu? Nah, kambingnya milik siapa ya? Oke, Kanjeng Nabi pernah mengembala kambing bersama temannya beberapa bulan ataupun tahun, dan kemudian beliau setelah itu melanjutkan hidupnya dengan berdagang, yang mana perdagangan itu milik siapa? Barang-barang dagangan itu milik siapa? Milik Siti Khadijah. Karena beliau memiliki sifat yang jujur, bertanggung jawab, akhirnya beliau memiliki atau mendapatkan upah yang banyak, mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil dagangannya yang pemilik dari Siti Khadijah tersebut, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad disebut dengan apa? Al-Amin. Artinya apa? Al-Amin. Artinya apa? Coba siapa yang tahu arti dari Al-Amin? Al-Amin itu dapat dipercaya. Masih ingat tidak? Sifat wajib bagi Nabi itu ada berapa? Sifat wajib bagi Nabi ada 4, 3, 4, sidik artinya
kanjeng Nabi itu ada berapa? Ada apa saja? Sidik, amanah, tauhid, sempurna. Ya. Kebalikannya apa sih? Sidik, khianat, fitnah, diraja. Ya. Sidik artinya bohong. Fitnah artinya menyembunyikan. Kalau khianat artinya tidak dapat dipercaya khianat. Kalau diraja artinya bodoh. Jadi kita ini sebagai umat Islam harus menunjukkan contoh dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi yang keberapa? Yang terakhir. Yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin jam sekarang ada yang mengaku saya sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Tidak ada ya. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul setelah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana beliau dalam kesehariannya, perkataan yang baik, sopan santun, lemah lembut, penyayang, penolong, sayang terhadap anak kecil, hormat terhadap atasannya, umur yang lebih atas darinya. Jadi itu alat-alat yang sangat bagus dan harus kita ditiru, yang harus ditiru. Misalkan kata-kata yang lembut, menyayang terhadap anak kecil, hormat terhadap di Islam sayang kasahandapun, hormat kasaluhu. Jadi sesama umat Islam kita itu harus saling menyayangi, artinya tidak boleh saling benci, tidak boleh saling memaki, tidak boleh saling mengkhianati, tidak boleh saling menghina, gitu ya. Kita itu satu manusia itu satu saudara, satu keluarga. Jadi harus saling menyayangi, harus saling menghormati, dan saling tolong menolong. Itulah akhlak Nabi dan itulah ajaran agama Islam. Paham tidak?
tidak putus asa, terus berjuang walaupun banyak yang menghina, sampai dikatakan orang gila, sampai dikatakan penyihir, sampai dikatakan orang gak jelas gitu. Tapi beliau tetap terus berjuang. Kalau misalkan zaman sekarang kita dikatakan orang gila, apa tanggapan kalian? Kamu kalian, kamu gak? Kalau misalkan dikatakan oh dia orang gila, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan marah ya? Marah gak? Marah pasti ya, marah. Tapi Rasul tidak, beliau tidak marah sama sekali. Justru beliau menghadapinya dengan sabar, dengan lemah lembut. Walaupun orang-orang mencaci maki, menghina, tapi beliau menerima secara lapang dada. Gitu. Oh tidak apa-apa, mungkin mereka belum paham, mungkin mereka belum tahu bahwa ajaran yang baik adalah ajaran Islam. Paham nggak? Nah, selanjutnya Rasul terus-terusan berdakwah sampai akhirnya ada orang-orang yang pertama masuk Islam. Siapa saja ya orang-orang yang pertama masuk Islam? Tahu nggak? Dari kalangan istri yang pertama masuk Islam itu adalah Siti Khadijah. Dari kalangan laki-laki yang pertama masuk Islam itu adalah siapa? Nabi Adam. Siapa? Siapa? Sahabat Rasul paling dekat siapa? Abu Bakar. Kemudian pertama kali yang masuk Islam dari kalangan anak-anak siapa? Adam. Siapa? Siapa? Fatimah. Ali bin Abi Thalib. Dan dari kalangan hamba sahaya yang pertama masuk Islam itu adalah siapa? 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 Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Ingat tidak? Ingat gak? Dari kalangan perempuan sahabat yang pertama masuk Islam. Oke, ini mau kompak semuanya ya. Dari kalangan perempuan siapa yang masuk Islam? Dari kalangan laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah siapa? Dan dari kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam adalah siapa? Dan dari kalangan hamba sahaya yang pertama masuk Islam adalah siapa? Zaid bin Harith. Nah, itulah orang-orang yang pertama kali mempercayai kanjeng Nabi dan menurut agama Islam. Dan mereka ini digelari dengan as-sabiquna apa? Siapa yang tahu as-sabiquna apa? Tahu nggak? As-sabiquna awwalun. As-sabiquna awwalun. Karena mereka yang pertama kali masuk Islam, maka mereka memiliki gelar yang luar biasa. Akhirnya disebutlah as-sabiquna awwalun. Itulah orang yang pertama kali percaya kepada kanjeng Nabi. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya ada paman Nabi yang sangat benci kepada Nabi. Pertama-tama ada paman Nabi itu kan selain Abu Thalib, ada lagi paman Nabi siapa? Abu Lahab. Abu Lahab juga paman Nabi. Kemudian siapa lagi? Hamzah. Siapa lagi? Abbas. Itu paman-paman kanjeng. Tapi ada loh paman Nabi yang sangat benci kepada beliau. Siapa? Abu Jahal. Abu Lahab itu pertamanya sayang banget sama kanjeng Nabi. Tapi setelah Nabi menyebarkan agama Islam, jadi benci tuh. Abu Lahab jadi benci. Kenapa? Kok bisa gitu? Karena Abu Lahab tidak terima akan adanya agama Islam. Dan Abu Lahab hanya tetap memegang agama nenek moyang terdahulu, yaitu apa? Menyembah patung. Menyembah patung. Dan ketika itu ekonomi di Arab itu banyak sekali yang menjual belikan patung, sehingga Abu Lahab itu tidak mau kalau ekonominya itu terjatuh karena tidak laku lagi patungnya. Gitu ya. Paham nggak? Ngerti? Makanya akhirnya Abu Lahab itu sampai benci kepada kanjeng Nabi, bahkan sampai melempari kotoran kepada kanjeng Nabi dan sebagainya. Bahkan beliau itu kan sampai ancaman dalam Al-Quran, yang mana
Al-Qurannya itu apa? Surat Al-Lahab. Tahu nggak? Oke, coba baca surat Al-Lahab semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ikutan. Itu karena saking kerasnya gangguan Abu Lahab kepada Nabi sehingga beliau diancam dalam Al-Quran. Nah, setelah banyaknya ada orang yang masuk Islam kepada Nabi, tidak berhenti di sana perjuangan Nabi. Kenapa? Karena ternyata yang masuk Islam juga dia mendapatkan ancaman dari orang-orang kafir. Nah, tapi mereka Rasul berjuang dengan sahabatnya, dengan keluarganya, tidak ada putus asa, terus berjuang sampai pada akhirnya kita tahu bahwa sampai kepada kita dan kita tahu bahwa agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Ya, itu adalah perjuangan luar biasa daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini, dulu ketika orang masuk Islam, misalkan tadi yang pertama itu Abu Bakar, Siti Khadijah. Mereka selain meluk agama Islam, mereka juga dapat ancaman dari orang-orang kafir karena mereka tidak terima ada yang masuk Islam. Selain benci kepada Islam, mereka terus mengganggu orang-orang yang memeluk agama Islam. Sampaikah dibunuhlah, sampaikah diancamlah dan sebagainya. Sampaikan terjadi peperangan, beberapa peperangan itu karena mereka tidak terima adanya agama Islam. Sampaikan banyak kan perang-perang yang terjadi antara Islam dan kafir, banyak tidak? Banyak. Salah satunya apa? Perang Badar, perang Uhud. Kenapa? Karena itu mereka tidak terima adanya agama Islam. Tapi Rasul tidak berhenti. Rasul tidak putus asa. Rasul terus berjalan sampai ke akhirnya kita tahu kepada agama Islam. Paham tidak? Paham nggak? Paham tidak? Coba ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kebalikannya ya. Tadi siapa saja sih orang yang pertama kali masuk Islam? Siti Khadijah. Kemudian kapan sih Nabi dilahirkan? Senin. Tanggal 12. Kemudian pertama kali Nabi berdakwah secara apa dulu? Secara apa dulu? Artinya secara sembunyi. Maksudnya bukan kaharewasan sanes, tapi ngajak ke kerabat heula, ngajak ke keluarga heula. Nah, keluarga heula diajarkan, ayo masuk ke agama yang benar gitu. Jadi membawa keluarganya dulu, setelah itu selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi, maka beliau lanjut dengan berdakwah secara terang.